dikasihi Tuhan, dimanapun kita semua berada, hari ini kita akan mengikuti ibadah online untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah mati dan berkorban bagi kehidupan kita. Kita akan buka ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk mengadakan ibadah bersama-sama. Untuk mengingat hari kematian-Mu Tuhan, betapa Engkau sudah begitu baik, mengorbankan hidup-Mu, agar kami orang-orang yang berdosa dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau telah memberi hidup dan yang terbaik bagi kami. Kami ingin belajar untuk memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, baik melalui hidup kami, lewat pujian dan penyembahan kami, lewat ibadah kami, dan lewat hati dan telinga yang mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, Dia telah mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Dia
sebuah pujian yang mengatakan, sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa-dosa kita. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Katakan pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, pujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan ibadah memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Kiranya ibadah ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan beriman akan kuasa-Nya yang kita tahu sedang bekerja di tengah-tengah kita dan mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema daripada firman Tuhan pada hari ini adalah salib Yesus adalah kemenangan. Dan kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini mengenai kematian Yesus, ada 7 hal yang terjadi. Dan 7 hal ini semua merupakan penggenapan dari apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan. 7 hal tersebut adalah: 1, kegelapan yang mencekam, ayat 45. 2, seruan yang misterius, 46 sampai dengan ayat 49. Yang ketiga, teriakan atau sorak kemenangan. Yang keempat,
tirai bait Allah Carik menjadi dua. Kelima, gempa bumi. Keenam, kebangkitan dari orang-orang saleh dari kubur-kubur mereka. Dan ketujuh, orang-orang saleh ini yang bangkit masuk ke dalam surga, masuk ke dalam tempat yang kudus. Mari saudara-saudara, kita akan berbicara mengenai 4 peristiwa ini. Yang pertama, tirai bait Allah Carik menjadi dua. Cariknya tirai bait Allah ini adalah carik dari ujung kanan atas sampai ke ujung kiri bawah. Jadi terbuka sama sekali. Saudara-saudara, hal ini adalah hal yang sangat penting di dalam Ka'bah Allah. Karena tirai bait Allah ini memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang maha suci adalah ruang yang maha kudus, dan ruang ini hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Di ruang suci atau ruang kudus, di situ imam-imam yang ditugaskan membawa korban-korban pengampunan dosa bagi orang-orang Israel. Saudara-saudara, dalam ruang maha kudus ini, imam besar hanya bisa memasuki ruang ini setahun sekali. Dan dia masuk ke ruang maha suci itu untuk membawa korban pengampunan dosa bagi seluruh orang Israel. Saudara-saudara, tirai ini sangat tinggi, sangat besar, dan indah sekali karena dibuat dari bahan-bahan yang mahal. Lalu saudara-saudara, tinggi dari tirai ini kira-kira 17 meter. Dan carik menjadi dua oleh karena tindakan daripada Allah. Saudara-saudara, kita melihat imam besar yang setahun sekali masuk ke ruang maha kudus ini harus masuk dengan penuh kesadaran bahwa ia sudah menyucikan diri dari segala dosa. Oleh karena kalau tidak, dia akan langsung mati di ruang maha kudus itu. Oleh karena itu imam besar ini di kakinya memakai ada kayak kelenengan ya. Ada kayak gelang. Kalau dia berjalan melakukan tugasnya akan berbunyi sehingga orang tahu bahwa dia masih hidup. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena sebenarnya tirai bait Allah ini melambangkan mengenai orang-orang Israel tidak bisa masuk ke tempat yang maha kudus, ke tempat di mana hadirat Allah. Mereka hanya bisa masuk di ruang maha kudus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tirai ini carik menjadi dua. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat, dan saya akan bacakan kepada saudara-saudara ayat 14 sampai dengan ayat 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi segala langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, dengan cariknya tirai menjadi dua, maka saudara-saudara, kita pribadi-pribadi sekarang ini bisa masuk ke hadirat Tuhan dan bisa berdoa dan mohon apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebab ayat 16 tadi dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Sebab Allah sudah membukakan tirai itu, sehingga setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan dan menyampaikan doa dan permohonan kita. Yang kedua, kita baca di ayat 51-52. Terjadi gempa bumi, kubur-kubur terbuka, dan orang-orang saleh yang telah mati bangkit, dan mereka masuk ke tempat yang suci, tempat yang kudus. Orang-orang percaya masuk ke dalam surga. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan, sebab Yesus sudah mengatakan bahwa dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah dia menyediakan tempat, dia akan datang kembali menjemput kita ke dalam surga, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-18, di situ diterangkan kepada kita bagaimana proses kebangkitan dan kenaikan ini terjadi. Yang pertama, orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu dan naik ke awan-awan, lalu mereka masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang percaya yang diubahkan tubuhnya dalam tubuh kemuliaan, naik ke surga dan masuk ke dalam surga. Saudara-saudara, saya mempunyai kesaksian. Saya teringat kepada saat saya bertobat. Seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Harold Karblom, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan itu dia mengatakan bahwa yang mengatakan kita berdosa itu, saya berdosa itu, bukanlah guru, bukanlah orang tua, bukanlah pendeta bahkan, tetapi yang mengatakan kita berdosa itu adalah Tuhan sendiri. Saya sudah banyak kali masuk ke dalam gereja, mendengarkan firman Tuhan ini. Pendeta mengatakan kita semua sudah berdosa. Kita semua sudah melanggar firman Tuhan. Dan kita perlu bertobat. Tetapi pernyataan itu kepada saya tidak mengena, oleh karena saya tahu bahwa manusia semua sudah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi waktu Pendeta Karblom mengatakan bahwa yang menyatakan saya berdosa, saudara berdosa, itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Mengapa dia bisa mengatakan demikian? Di dalam 1 Korintus 6:20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar, lunas. Di dalam 1 Korintus 7:23, kamu sudah dibeli, sebab itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, kita telah berdosa. Di dalam Mazmur 14:2 dan 3 dikatakan, Allah memandang dari atas ke bawah kepada anak-anak manusia. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun. Di dalam 1 Korintus 3:18 dikatakan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk segala orang yang tidak benar. Siapa? Supaya ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Kita semua telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus mati di salib Golgota untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Sebab itu dikatakan tadi bahwa kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara-saudara, saudara semua dan saya sudah dibeli, harganya telah lunas. Sebenarnya saudara-saudara, yang kita perlu datang saat ini untuk mendapat pengampunan dosa adalah mengakui pengorbanan Kristus dan menerima Dia menjadi juru selamat kita. Maka kita akan diampuni dari segala dosa, disucikan dari segala dosa. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka kepada Allah. Hari ini kita memperingati kematian Kristus. Dengan pengorbanannya sebenarnya saudara-saudara dan saya telah dibeli oleh darah Yesus. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Mengakui bahwa kita telah dibelinya dengan harga darahnya. Maka Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Pujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sebelum saya berdoa, saya mau saudara-saudara dengan jujur melihat kehidupan saudara-saudara. Kalau saudara belum diselamatkan, belum menerima Yesus menjadi juru selamat hidup saudara, saya ingin berdoa agar kita semua pada saat ini disucikan dari dosa-dosa kita dan menerima Kristus menjadi juru selamat kita dan kita diselamatkan. Bapa di dalam surga, hamba datang dalam nama Yesus, mengucap syukur bahwa kami telah dibeli dengan darah Yesus, sehingga kami tidak perlu lagi mencari cara-cara untuk kita diselamatkan, sebab Tuhan sudah membeli. Kami hanya perlu datang kepada Yesus dan mengakui Dia menjadi juru selamat kami. Dan Tuhan akan menyucikan, mengampuni kami dari segala dosa. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang saat ini ada di hadirat Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka. Mereka yang mengakui Engkau menjadi juru selamat mereka pada saat ini. Hamba mohon Engkau sucikan mereka. Ampuni dari segala dosa dan jadikan mereka anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menaikkan doa. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita akan melaksanakan perjamuan suci. Peganglah crackers atau roti dan teh di tangan saudara-saudara. Nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Pak Dirman akan melayani hamba-hamba Tuhan dari 4 kebaktian yang akan bersama-sama kita melayani dalam perjamuan suci ini. Puji Tuhan. Amin. Amin.
peganglah roti atau krakers di tangan kanan saudara-saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sejenak kita akan berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa. Kami akan melakukan perjamuan suci. Berkatilah Tuhan perjamuan kudus pada saat ini. Biarlah ini akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Sebab kita mengetahui bahwa Yesus amat mengasihi kita. Selain daripada itu Tuhan, Engkau tahu kalau kami ada keperluan. Dengan perjamuan suci ini, saya berdoa agar Roh Kudus akan mengerjakan mujizat, menjawab doa-doa kita. Peganglah roti di tangan kanan saudara-saudara dan dengarlah firman Tuhan akan ini. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, diucapkan berkat atasnya dan dipecah-pecahkannya. Dibagikannya kepada murid-murid sambil berkata, "Minumlah, makanlah saudara dari roti ini, karena ini adalah tubuh." Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan makan dari roti ini. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan, glory Tuhan, glory Tuhan. Sesudah makan diambilnya cawan, diucapkannya berkat atasnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Setiap kali kami minumnya, kamu memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang." Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi Engkau karena Engkau telah mengasihi kami dan telah menyerahkan hidupmu kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hamba berdoa, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah Engkau menyertai dan memberkati kami. Berkatilah rumah tangga kami. Berkati kami pribadi-pribadi supaya dengan perjamuan suci ini kami merasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Angkatlah kedua belah kanan saudara-saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang melimpah di dalam kehidupan kita semua. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kami terima karena Yesus sudah menjadi juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Haleluya.